Kepribadian Jai Idzes luluhkan hati Shin Tae-yong, ambil alih ban kapten dari Asnawi Mangkualam. Malaysia akhirnya ikut menayangkan laga Indonesia versus Bahrain. Akhirnya Malaysia ikut menayangkan laga Indonesia versus Bahrain. Sehingga, total sebanyak 49 negara menyiarkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang dilangsungkan di Bahrain National Stadium, Kamis 10 Oktober 2024 pukul 23 waktu Indonesia Barat di akun Instagram Timnas. Indonesia, tercatat ada 48 negara yang akan menyiarkan laga penuh gengsi di atas. Jangkauan siaran tak hanya mencakup negara-negara Asia seperti Jepang, Korea Selatan, Irak, Australia hingga Iran, tapi juga sampai Eropa. Beberapa negara Eropa yang memilih menyiarkan langsung laga Timnas Indonesia versus Bahrain adalah Belarusia, Moldova, Latvia, Lituania, Estonia, dan banyak lagi. Meski Malaysia tak masuk ke dalam daftar 48 negara yang diumumkan PSSI, mereka mengklaim akan ikut serta menayangkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kabar itu disampaikan komentator di stasiun televisi Malaysia, Astro, yakni Aiman Roshizam. Kepada teman-teman di Indonesia, saya mengimbau tidak menyebarkan fitnah tentang kabar yang menyatakan Malaysia menolak menayangkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Kami akan menyiarkan pertandingan di Astro Arena 2. Mohon sebarkan berita fakta, jangan hoax. Terima kasih, tulis akun Aiman_Sekaiichi. Satu yang pasti, fakta ada 49 negara yang menyiarkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain, menunjukkan Indonesia mulai dipandang dunia. Mereka paham Timnas Indonesia sebagai skuad internasional yang memiliki daya jual. Sementara, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjawab salah satu pertanyaan wartawan Bahrain, yang menganggap latihan pasukan Garuda nggak pernah serius terlihat di sosmed. Dalam konferensi pers jelang laga, ada pertanyaan menggelitik, dari salah satu wartawan Bahrain yang menanyakan soal keseriusan Timnas Indonesia. Pasalnya dia melihat di media sosial, para pemain Timnas Indonesia selalu tertawa-tawa saja, saat latihan dan tidak ada yang serius. Sang wartawan mempertanyakan keseriusan Timnas Indonesia dalam menghadapi Bahrain malam nanti. Ia juga sedikit menyinggung bahwa pada laga terakhir, Timnas Indonesia melawat ke Bahrain, pasukan Garuda kalah 0-10. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memberikan tanggapan soal pertanyaan tersebut. Saya hanya menekankan pemain untuk menikmati waktu saat bergabung latihan, kata Shin Tae-yong saat konferensi pers dilansir dari PSSI TV. Makanya terlihat energi Timnas Indonesia naik. Attitude, energi pemain di sesi latihan kami selalu punya sesi yang menyenangkan, tambahnya. Kemudian soal kalah 0-10 dari Bahrain pada pertemuan terakhir, Shin Tae-yong menunjukkan optimismenya hasil tersebut tidak akan terulang besok. Di sisi lain, manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan apa alasan ban kapten skuad Garuda, dipindah dari lengan Asnawi Mangkualam ke lengan Jai Idzes. Dalam beberapa tahun terakhir, ban kapten dipercayakan kepada Asnawi Mangkualam Bahar. Deputinya adalah Jordi Amat dan Rizky Ridho. Namun dalam dua laga terakhir Indonesia, jabatan kapten itu tak lagi diemban oleh Asnawi. Tanggung jawab besar itu sekarang dipercayakan kepada Idzes. Ia memakai ban kapten untuk pertama kalinya pada laga lawan Arab Saudi di laga matchday 1 Grup C, ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada 6 September 2024. Idzes sekali lagi mengenakan ban tersebut di laga kontra Australia pada 10 September 2024. Penunjukan Jai Idzes sebagai kapten menggantikan Asnawi Mangkualam itu tentu saja cukup membuat banyak orang terkejut. Hal tersebut akhirnya ditanyakan kepada manajer Timnas Indonesia, Sumarji. Sang manajer pun bersedia membeberkan apa alasan Shin Tae-yong memilih Idzes sebagai kapten baru Timnas Indonesia. Sumarji menyebut Venezia itu benar-benar sosok yang amanah ketika diberi sebuah tanggung jawab. Jadi Jai itu, ketika dikasih tugas tanggung jawab, dia benar-benar totalitas menjalankan tugas itu, buka Sumarji dalam kanal YouTube Nusantara TV. Sumarji kemudian membeberkan seperti apa totalitas Jai Idzes sebagai kapten Timnas Indonesia. Disebutkannya, suatu waktu Idzes pernah telat datang ke sesi makan bersama. Ternyata Idzes telat karena faktor eksternal. Meski demikian, B24 tahun tersebut tak sungkan untuk meminta maaf di hadapan semua rekan-rekannya di Timnas Indonesia. Contoh nih, dia telat. Mungkin 1 menit lah ya kemarin itu. Telat makan, karena liftnya problem, sambung Sumarji. Apa yang dia lakukan? Ini jadi contoh buat pemain kita ya. Ketika classroom selesai makan, kan langsung classroom tuh, meeting tim kan. Dia langsung berdiri di depan. 1. Dia minta maaf.
Kenapa saya tadi telat? Walaupun cuma 1 menit? Dia minta maaf ke anak-anak semua, ujarnya. Sumarji kemudian membeberkan apa alasan lain Jai Idzes dipercaya sebagai kapten timnas Indonesia. Disebutkannya, Idzes punya kemampuan untuk memberikan contoh yang baik bagi pemain lain. Selain itu, Idzes juga bisa ngemong alias membimbing pemain lain di skuad timnas Indonesia kemudian. Selain itu, jiwa kepemimpinannya memang jempolan.